Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Taron. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan kembali, dan mungkin ini kita buat dalam bentuk yang sedikit lebih panjang daripada biasanya, ya, untuk melihat lebih gambaran yang jelas, begitu ya. Tema kita adalah di sini melihat siapa yang memikirkan kamu dan apa yang dipikirkan tentang kamu. Ya, mari kita lihat di sini. Siapa yang sibuk memikirkan kamu dan mengapa dia memikirkan kamu? Kita lihat di sini. Pertama ada kartu di jurnal. Jadi dia memikirkan kamu, ataupun di sini ada gambaran orang memikirkan kamu karena apa? Karena dia di sini ada gambaran masih ingin mengenal kamu lebih jauh lagi di sini. Karena dia penasaran dengan kamu. Ya. Berarti ini ada gambaran orangnya orang yang tekun, karena dia di sini rela mempelajari seseorang. Untuk apa? Untuk menjawab keraguannya dia. Ya, karena menurut dia di sini masih ada hal yang belum dia ketahui tentang kamu. Ya, wah, ini masih ada gambaran misteri nih orang ini. Saya harus ungkap apa yang di sini dia lakukan, apa kesukaan dia karakternya bagaimana. Jadi dia masih mempelajari kamu. Ya, karena ada gambaran di sini dia mungkin takut untuk terluka lagi. Bisa jadi di masa lalu dia pernah salah memilih orang, akhirnya apa? Mendatangkan sakit, mendatangkan beban buat dia. Bang, jadi bang, orang ini bang, kenapa sih mau repot-repot mempelajari saya? Karena dia takut terulang kembali. Padahal mempelajari seseorang, kita di sini ingin mengenal jauh seseorang memerlukan waktu, memerlukan tenaga. Tapi dia rela melakukan ini karena menurut dia lebih sakit loh kita salah memilih orang, salah mendekati orang, daripada capek untuk di sini sebelum kita mulai sesuatu kita mempelajari sesuatu itu lebih jauh lagi. Ya, oleh karena itu dia menggambar ataupun ada gambaran mempelajari kamu. Kalau dari ciri-cirinya, dia di sini ada gambaran orang yang bisa dikatakan cukup bertanggung jawab, ya, orang pekerja keras. Dia di sini ingin mempelajari sesuatu hal, ya, rela melakukan tersebut walaupun berat. Ya, ada juga gambar ini orangnya sedikit tertutup. Begitu, kadang tertutup, kadang terbuka, misterius. Ada gambar seperti itu. Ya, kalau lagi moodnya dia membuka diri. Ya, kalau kalian ada merasakan seperti bang, kok dia berubah-ubah ya? Kadang dia di sini panjang ceritanya, kadang dia nggak cerita. Ya, mungkin itu dia memang orangnya seperti itu. Ya, ada 3 kartu, udah kita bentangkan, coba kalian cocokkan di sini. Ya, jadi dia mempelajari kamu, jadi dia di sini menganalisa perilaku kamu, kepribadian kamu, untuk apa? Untuk memantapkan pilihan dia. Dia dihadapkan oleh beberapa keputusan. Bang, keputusannya terkait tentang apa nih, Bang? Ya, bisa jadi dia di sini ingin menjadikan kamu pasangannya dia, atau jika di sini kalian pacaran ingin naik ke jenjang berikutnya, ya, ke pernikahan. Sebelum dia menikah sama kamu, dia di sini ingin mempelajari kamu agar nanti pada saat dia melamar kamu ataupun kamu menjadi suami atau istri dia nggak salah pilih menurut dia. Begitu. Ya, atau juga dia di sini memikirkan kamu karena jika tidak tentang percintaan, tentang pekerjaan, atau tentang hal lainnya, dia memikirkan kamu, mempelajari kamu karena ada suatu keperluan di sini. Nah, karena itu sebelum dia memberitahukan keperluannya kepada kamu, dia mempelajari kamu terlebih dahulu. Ya. Dan juga di sini dia mempelajari kamu ini bisa dikatakan dari hal kecil. Dari hal kecil kamu dia perhatikan di sini. Ya. Dan juga dia di sini terkadang juga ada gambaran seperti khawatir. Ya, dia sembari di sini mempelajari kamu, mengenal kamu lebih dalam lagi, dia juga khawatir. Kenapa dia khawatir? Dia khawatir di sini karena takut ketika dia udah semakin dekat sama kamu, ternyata kamu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, dia takut di sini ketika udah merasa seperti, wah, orang ini orang yang cocok, ya, aku dekatin lah. Di dalam hatinya itu juga ada perasaan seperti, bagaimana orang ini tiba-tiba berubah, bagaimana orang ini tiba-tiba pergi, ya, seperti yang kemarin. Ya, jadi di sini juga ada gambaran dia orang yang khawatir. Ya, orang yang khawatiran. Ada gambaran dia ciri-cirinya orang yang di sini saat ini sedang mengalami trauma masa lalu. Orang yang sedang trauma masa lalu, orang yang di sini bisa dikatakan juga bertanggung jawab. Ya,
ada yang gambarannya juga di sini mau mempelajari sesuatu hal. Itu ciri-cirinya. Berikutnya ada gambaran saat dia mempelajari kamu, dia menemukan seperti ada beberapa tantangan di sini. Ya, ada beberapa tantangan, ada yang beberapa hal yang belum bisa dia ungkap dari kamu. Kenapa dia nggak bisa ungkap? Mungkin di sini para penonton Himawari Tarot ini juga sedikit tertutup, atau juga ada perilakunya yang misterius di mata dia. Gitu. Ya, jadi sehingga itu dia masih mempelajari kamu di sini. Bang, kalau dia udah selesai mempelajari saya, apa langkah berikutnya, Bang? Ya, nanti kita akan tarik beberapa kartu juga. Yang pasti di sini jika dia menilai kamu cocok buat dia, menilai kamu ini orang yang tepat buat dia bakalan mendekati kamu. Atau juga di sini jika kalian udah berpacaran, dia bakalan di sini mengajak ataupun ada proses rencana untuk naik ke jenjang berikutnya. Bang, bagaimana kalau yang udah menikah? Kalau yang udah menikah, dia di sini hanya untuk sekedar, wah ternyata saya nggak salah memilih. Ya, ini sebagai ada kepuasan di dalam diri nanti teman-teman. Ya, ketika kita udah memilih sesuatu hal, kita timbang kembali, wah ternyata memang saya nggak salah pilih ini. Ini orang yang tepat. Begitu. Ya, jadi memang dia orangnya sedikit ribet nih. Karena apa? Karena dia pernah trauma di masa lalu dia. Atau juga di sini mungkin ada gambaran, apakah kalian pernah mengecewakan dia sebelumnya sehingga dia menjadi ini, seperti ini. Jika nggak ada, berarti ini berkat dari hal lain dia sehingga menjadi orang yang seperti ini. Oke, berikutnya di sini ada gambaran. Bang, dia lelah nggak bang melakukan hal ini? Lelah juga kadang-kadang teman. Terkadang dia lelah. Ya namanya kita di sini ingin mempelajari sesuatu hal, ingin namanya di sini mengenal sesuatu hal lebih dalam. Tentu kita memerlukan tenaga, memerlukan waktu. Gitu. Terutama jika teman-teman para penonton ini yang suka berubah-ubah. Yang pertama dia lihat hari ini, wah ini udah tepat nih perilaku dia nih. Ini yang saya butuhkan. Tiba-tiba besok kalian berubah atau seminggu ke depan kalian berubah. Gitu. Itu yang membuat dia lelah terkadang di sini, ragu, lelah gitu ya. Berikutnya ada gambaran sebenarnya dia juga capek di sini untuk selalu meragukan sesuatu hal. Ya, capek loh kata dia. Sebelum saya mencintai, sebelum saya mengambil sebuah keputusan, saya harus di sini mempelajari sesuatu hal lebih dalam. Agar apa? Agar saya tidak terluka kembali, agar saya tidak terkecewakan kembali. Begitu. Berikutnya ada gambaran di sini. Sebentar teman-teman, ada pesawat lewat ya. Kita pause sebentar. Oke, kelihatannya udah jauh pesawatnya ya. Mari kita lanjutkan. Di sini ada gambaran juga dia lelah dengan diri dia sendiri. Kenapa dia lelah dengan diri dia sendiri? Ya tadi teman-teman, dia juga terkadang ini dipermainkan oleh pikirannya dia. Jadi kalau ada tiba-tiba kalian saat berhubungan sama orang ini, ya orang yang dimaksudkan oleh kartu ini dia tiba-tiba seperti cemburuan gak jelas, seperti berubah juga secara tiba-tiba. Karena apa? Karena dia harus berperang di dalam pikirannya dia. Di satu sisi dia di sini ingin meyakinkan diri dia, kamu ini orang yang tepat, ya dari hasil pembelajaran dia. Tetapi di satu sisi dia juga harus meyakini dia jangan terlalu percaya akan sesuatu hal, karena bisa saja orang itu bakalan mengkhianati kita. Jadi orang ini ada gambaran masih trauma ini gambarannya. Gitu ya. Bang, bagaimana Bang kalau di sini ada gambaran saya udah menjalin hubungan sama orang ini? Ya mungkin di sini kalian sedang mengalami sebuah konflik di dalam hubungan kalian. Ya sedang ada konflik. Ya saya di sini membacakan kemungkinan-kemungkinan ya teman-teman yang berdasarkan kartu ini kalian cocokkan. Karena kita berada dalam pembacaan yang cukup luas ini ya. Mungkin sedang ada konflik yang menyebabkan dia di sini mencari cara, mempelajari bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini dengan harus mempelajari karakter kamu. Terutama jika kalian baru kenal. Ya kita nggak jarang nih ketika baru mengenal seseorang, ya kita di sini ketika sedang ada masalah, ya ataupun kita di sini ada sebuah keinginan, kita harus mengetahui kapan waktunya kita ingin mengatakan keinginan kita. Ya, karena apa? Karena kalau kita mengatakan pada waktu yang nggak tepat, selain kita dimarahi, ada kemungkinan dimarahi, ada kemungkinan juga keinginan kita nggak dikabulkan, nggak diberikan oleh orang ini. Gitu. Jadi dia mempelajari kamu agar dia memahami karakter kamu ketika ada masalah, bagaimana saya harus menyikapinya. Ya, apakah di sini saya boleh marah kembali? Apakah di sini saya harus diam saja? Ya, jadi dia di sini mempelajari kamu untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu.
gitu ya. Dan kartu terakhir di sini, hal ini dilakukan untuk apa? Untuk menjalin hubungan, ya, untuk mempertahankan komitmen. Jika kalian seperti saya katakan udah pacaran, untuk di sini naik ke jenjang berikutnya. Jika masih sekedar teman dan gebetan, untuk naik ke jenjang pacaran. Jika udah menikah, untuk di sini meyakinkan diri dia bahwasanya saya nggak boleh mengecewakan orang yang telah saya pilih ini karena dia orang yang tepat. Begitu. Oke teman-teman, jadi saya rangkum kembali ciri-ciri orangnya di sini adalah seseorang yang bisa dikatakan bertanggung jawab, ya, tetapi memang dia sulit percaya akan sesuatu hal dan juga terkadang berubah-ubah seperti saya katakan. Karena apa? Karena dia harus berhadapan dengan pemikirannya dia, ya, dengan dirinya dia di sini. Gitu. Dia melakukan hal ini mempelajari kamu karena apa? Karena dia takut di sini salah mengambil keputusan. Jadi ada dikatakan orangnya orang yang hati-hati, orang yang di sini memang planningnya itu baik, cukup baik untuk melakukan sesuatu hal, dan juga ada gambaran orangnya di sini orang yang suka khawatir, ya, ataupun di sini bisa dikatakan takut jika ada sesuatu hal yang tidak sesuai keinginan dia terjadi. Begitu. Dan juga ada gambaran orang ini adalah orang yang berusaha untuk terlihat tetap cool di sini. Ya, entah dia di sini memiliki harga diri yang tinggi. Ada gambaran seperti itu. 3 kartu bottom of the deck, mari kita lihat. Ya. Kartu the fox, kartu the child, kartu the tree. Maksudnya apa, Bang? Jadi di sini dia melakukan hal ini, ya, dia melakukan hal ini agar apa? Kalau di sini saatnya seperti saya katakan, kalian sedang ada konflik yang terjadi, ya, dia di sini mempelajari kamu agar apa? Agar dia bisa membantu dia menemukan jawaban untuk masuk ke sebuah awal yang baru. Awal yang barunya bagaimana, Bang? Masalahnya diselesaikan dia. Begitu. Jadi jika di sini memang dia ada gambaran seperti saya katakan ingin naik ke jenjang berikutnya tetapi takut mengambil langkah ataupun salah memilih, dia melakukan ini untuk apa? Untuk mencari cara atau meyakinkan diri dia bahwasanya orang ini bisa diajak ke jenjang yang baru, ke awal yang baru di sini, dan dia berharap nanti ketika udah sesuai dengan kriteria dia, hal yang dia bangun sama kamu bakal kokoh di sini. Ya, jadi ciri-cirinya seperti itu. Mari kita lihat sebenarnya apa sih yang dia pikirkan terhadap kamu, ya? Kenapa dia sampai melakukan ini demi kamu? Apakah dia menganggap kamu ini orang yang menarik? Apakah dia menganggap kamu ini orang yang pantas diperjuangkan? Ya, mari kita lihat di sini apa yang dia pikirkan tentang kamu. Yang pertama di sini dia beranggapan kamu ini adalah seseorang, wah, orang ini bisa membawa saya ke jenjang yang lebih baik nih. Orang ini bisa membawa saya ke arah yang lebih baik ini. Mungkin teman-teman ketika di sini dia ada masalah, ketika dia melakukan sesuatu hal yang salah, kalian memberikan nasihat sama dia. Kalian mengingatkan dia. Kalian di sini memberikan support pada dia. Ya. Jadi dia menurut dia di sini kamu itu adalah seseorang yang bisa mensupport dia, yang mengarahkan dia ke arah yang lebih baik lagi. Itu di pikiran dia. Kemudian di sini dia melihat juga di sini ada gambaran para penonton ini seperti gak banyak cerita, mengikuti alur aja. Maksudnya bagaimana, Bang? Mungkin kalau udah sedang ada mengajak keluar ataupun di sini sedang ada melakukan sesuatu kegiatan mengajak kamu ataupun cerita sama kamu ikut aja. Ya, nggak banyak cerita, Bang. Saya nggak mau makan di pinggir jalan. Itu contohnya ya, teman-teman. Saya nggak mau di sini dengar cerita kamu. Ya, saya nggak mau di sini begini. Atau pada saat dia sedang bad mood atau dia sedang ada marah-marah nggak jelas, kamu di sini bisa memaklumi. Gitu. Wah, mungkin dia sedang capek kerja. Wah, dia mungkin seperti ini. Ya, jadi dia memikirkan kamu ini adalah seseorang yang gak banyak cerita, seseorang yang di sini bisa jalan di kondisi apa aja. Oleh karena itu, dia untuk demi memastikan semoga ini saya nggak salah pilih lagi, dia mempelajari kamu lebih jauh lagi seperti saya katakan tadi. Begitu. Ya, atau di sini sedang terjadi konflik antara kamu dan dia seperti saya katakan. Ya, dia mempelajari kamu agar bisa keluar dari konflik ini. Yang pasti dia memikirkan tentang kamu itu adalah kamu adalah seseorang yang bisa mensupport dia, seseorang yang nggak banyak cerita, ya mau dinasehatin, mau ngikutin apa kata dia, gitu. Dan juga ada gambaran seseorang yang asik diajak mengobrol. Ketika diajak cerita, ketika diajak di sini
tukar pikiran, kalian itu selalu open. Ya, kalian dengarkan, kalian beri masukan, kalian hargai pendapat dia. Itu yang dia pikirkan terhadap kamu. Ya, ada juga gambaran orang ini melihat kamu itu seperti bisa menghilangkan rasa sepi di dalam diri dia. Ya, terkadang namanya kita manusia, kalau nggak ada orang yang mensupport, nggak ada orang yang namanya teman cerita, kita merasa sepi. Begitu. Ya, atau kalian masih di sini juga ada gambaran saling bercerita tentang apa yang kalian rasakan, apa yang sedang kalian lalui di sini. Berikutnya ada juga gambaran dia melihat kamu nih seperti ular juga kadang-kadang. Maksudnya apa nih? Ya, terkadang kalian bisa bersifat dingin, terkadang kalian bisa bersifat seperti egois, ya, posesif, begitu. Dan juga kalian terkadang di sini dilihatnya seperti sosok yang pemberani, ya, sosok yang tangguh, sosok yang dingin, sosok yang bisa di sini menjaga sesuatu hal. Tetapi ada juga lah dampak-dampak yang dari sisi negatifnya, yaitu seperti tadi, mungkin kalian juga terkadang kalau cemburuan gitu, terkadang juga di sini ada gambaran sesekali egonya keluar gitu. Itu hal yang biasa. Ya, dia meyakini hal itu, dia tahu akan hal itu. Ya, atau juga ada gambaran di sini kamu bisa memaklumi diri dia. Ya, bisa jadi di sini energi ular ini adalah berasal dari diri dia. Egois, cemburuan, ya, suka marah-marah nggak jelas. Kadang kalau lagi bad mood, kamu bisa memaklumi hal itu. Jadi dia menganggap kamu ini seperti ini. Dia memikirkan seperti ini. Gitu ya. Berikutnya ada gambaran. Ya, walaupun di sini ada gambaran juga kamu terkadang terkesan keras kepala menurut dia di sini. Ketika kamu ingin meyakini sesuatu hal, dia ingin memberikan kamu sebuah nasihat ataupun sebuah penjelasan. Ya, terkadang kamu di sini ada gambaran kokoh dengan apa yang kamu yakini. Ya, juga dia di sini menganggap kamu ini adalah seseorang yang bisa stabil. Maksud stabil di sini apa? Gak mudah terpengaruh. Ya, di sini kamu gak mudah goyah ketika udah dinasehatin, kamu bakal dengerin. Nggak bakal balik lagi ke masalah yang pernah kamu buat lagi. Ini di mata dia. Apakah memang benar demikian, teman-teman para penonton? Ya, tetapi yang pasti ini yang dia pikirkan tentang kamu. Terkadang juga dia menurut dia di sini kamu itu adalah seseorang yang bisa membuat dia resah, membuat dia khawatir. Ya, terkadang dia juga bertanya-tanya, kamu ini cinta nggak sama dia? Kamu ini sayang nggak sama dia? Bang, saya udah pernah bilang, bang, saya udah pernah katakan saya cinta, saya sayang sama dia. Ya, seperti saya katakan, balik lagi ke karakter dia, teman-teman. Dia di sini mungkin pernah trauma masa lalu, gitu ya, sehingga dia harus berperang sama pemikiran dia. Berikutnya di sini dia berpikir bahwasannya kamu adalah seseorang yang bisa dikatakan cantik, ya, mempesona. Gitu. Dia beruntung di sini bertemu sama seseorang seperti kamu. Menurut dia kamu adalah jawaban dari apa yang dia cari-cari. Ya, itu yang dia pikirkan terkait tentang kamu. Jawaban dari segala kerumitan yang sedang dia alami. Ya, perasaan dia, jawaban akan perasaan dia. Terkadang juga di sini gara-gara kamu dia bisa berhenti dari kebiasaan buruknya. Contoh, ya mungkin kamu ada mengatakan jangan lupa makan, ya nanti kamu sakit bla 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 bla, cerewet begitu ya. Dia dengarkan, dia putuskan hal-hal yang gak baik di dalam dirinya dia. Atau juga dia di sini ada gambaran terkadang dia bisa terluka dengan apa yang kamu ucapkan. Ya, ataupun perilaku kamu, itu hal yang biasa. Namanya kita manusia, pasti ada melakukan hal seperti yang tidak disengaja, tanpa kita sadari kita bisa melukai orang. Itu hal yang biasa, gitu ya. Dan juga saat bersama kamu, ada gambaran kamu ini bisa meyakinkan dia bahwasannya apa yang terjadi ini ataupun apa yang diberikan kepada kita itu udah menjadi jalannya. Dia yakin terhadap kamu akan hal itu di sini. Jadi dia di sini ada gambaran memikirkan kamu, mempelajari kamu lebih jauh karena ada maksud tersendiri. Ya, apa maksudnya? Mungkin kemungkinan besar biasanya ya teman-teman. Ini bukan saya seperti
mengatakan hal ini pasti terjadi, hal ini pasti dia pikirkan, enggak ya. Ini tapi kemungkinan besarnya adalah jika seseorang mempelajari orang lebih jauh lagi, dia di sini ingin memahami seseorang lebih jauh lagi, yang pasti dia mungkin ingin menjalin hubungan yang lebih serius sama orang ini. Ya bisa jadi naik ke jenjang berikutnya, entah itu ingin meyakinkan diri dia bahwa kamu adalah orang tepat. Berdasarkan bentangan kartu ini, dia mungkin ada gambaran udah yakin, tetapi dia ingin lebih yakin lagi karena dia pernah terluka sebelumnya di sini. Dia nggak mau mengalami hal serupa sehingga dia melakukan hal ini. Mungkin ada juga teman-teman para penonton yang seperti, bang, dia ini kenapa sih nggak nembak-nembak saya? Bang, kenapa sih dia nggak ada gambaran ingin menunjukkan keseriusannya? Jadi ini jawabannya. Ya, saya harap ini jika ada teman-teman bertanya tentang hal demikian bisa menjawab. Pembacaan ini semoga bisa menjawab hal tersebut. Dari Black Oracle, apa yang Black Oracle katakan? Ya, jadi di sini juga dia udah merasakan cinta bakalan datang lewat kamu. Ya, cinta bakalan datang lewat kamu. Di sini dia jatuh cinta sama kamu, berharap apa? Berharap di sini bakalan ada perubahan. Trauma masa lalunya semoga bisa hilang ketika bertemu sama kamu, ada perubahan. Ya, bakalan ada di sini seperti muncullah sebuah kejelasan. Saya harapkan orang ini yakin sama kamu dan semoga disegerakan jika ada niat baik dari orang ini kepada kamu. Ya. Dia ingin membuat kenang-kenangan sama kamu. Ya, dia di sini juga telah banyak belajar dari masa lalu. Mungkin di masa lalu kemarin dia pernah berbuat kesalahan. Ya, dia mencoba untuk lebih baik lagi saat di sini nanti menjalin hubungan sama kamu. Dia ingin memasuki sebuah fase yang baru sama kamu. Tapi sayang, dia masih memiliki kartu ular di sini. Yaitu apa? Yaitu trauma masa lalu dia. Bang, bagaimana nih bang saya harus lakukan untuk bisa menghilangkan trauma di masa lalu dia? Mungkin ada langsung muncul pertanyaan seperti itu ya di benak para penonton di sini. Kalian hanya perlu di sini meyakinkan dia. Kalian hanya perlu di sini untuk menjawab apa segala pertanyaan dia. Contoh seperti tadi, dia ragu kamu ini bakal meninggalkan dia atau enggak. Kamu tunjukkan bahwasanya kamu enggak bakal ninggalin dia. Gitu. Ketika ada gambar nanti dia melihat kamu, ya dia cemburu sama kamu tunjukkan kamu enggak ada apa-apa dengan orang itu. Jadi hal itu mungkin bisa membuat dia di sini yakin nanti kepada kamu. Oke, kita tarik beberapa kartu Love Oracle. Ya, mohon maaf teman-teman, kelihatannya saya tadi terlalu banyak yang ngomong di sini ya. Terkadang kalau terlalu serius saya sampai lupa kata-kata teman-teman. Jadi bisa belibet, bisa kata-katanya terulang-ulang begitu. Jadi mohon dimaklumi aja ya. Gambarannya ada menunjukkan dia udah kecanduan sama kamu tanpa dia sadari, dia udah lekat sama kamu gitu ya. Ada gambaran juga dia masih seperti saya katakan mempelajari kamu, tetapi jika kamu tiba-tiba hilang dari kehidupan dia bakalan merasa kehilangan, dia bakal merasa sakit lagi. Tapi jangan kalian di sini ingin mencoba hal tersebut kalian tinggalkan dia tiba-tiba, jangan, karena dia seperti saya katakan ada trauma di masa lalu. Mungkin kalian bisa membuat traumanya di sini sembuh atau malah makin parah. Ini tergantung kalian bagaimana nanti cara menanggapinya di sini. Oke, ada gambaran. Jika kamu juga suka sama dia, jika kamu juga di sini ada gambaran ingin serius juga sama dia, ungkapkan perasaan kamu. Gitu. Ya, buat teman-teman para penonton Himawari Tarot yang tertutup sekali, yang nggak mau nunjukin perasaannya, ayo sesekali kamu perlu menunjukkan perasaan kamu agar partner kamu yakin. Ya, sifat manusia di sini suka lupa, suka ragu. Jadi kita harus memerlukan terkadang kata-kata untuk meyakinkan kembali.
agar terbentuk hal yang terus-menerus terbaharui. Jadi jika ada keraguan, kalian ungkapkan lagi perasaan kalian, keraguan itu hilang. Jika ada di sini kecemburuan, kalian tunjukkan perasaan lagi kalian, jadi kecemburuan itu hilang. Hubungan ini bakalan kembali lagi ke titik yang baru. Juga ada gambaran teman-teman yang masih suka melakukan hal sendiri, tidak meminta bantuan pasangannya, tidak melibatkan pasangannya. Ya, entah itu masih sekedar teman, apakah udah menikah atau pacaran, ayo libatkan. Jangan pernah kalian berpikir, mungkin ada yang berpikir, bang saya nggak mau libatkan dia takut di sini repot. Ya, jadi repot, jadi susah karena saya. Sebagian orang, ya termasuk saya, kalau saya dimintai tolong oleh orang yang saya suka, orang yang saya sayangi, orang saya cintai, saya merasa seperti wah, ada timbul perasaan dia memerlukan saya. Gitu. Jadi saya senang sebenarnya diminta tolong oleh teman-teman ataupun orang yang saya sayangi di sini. Saya merasa seperti saya diperlukan. Gitu. Mungkin ada juga sebagian dari para penonton yang merasakan hal demikian, yang serupa ataupun sama seperti saya. Gitu. Jadi sesekali boleh kalian libatkan agar dia merasa kamu memerlukan dia. Ya, agar dia merasa kamu di sini bergantung sama dia. Gitu. Ya. Yang pasti hal ini semua nanti bisa membantu dia untuk sembuh dari masalah-masa lalu dia. Baik itu dari pasangan sebelumnya, apakah dari rumah tangga keluarga dia, gitu. Ya, karena kita nggak tahu bagaimana kondisi rumah tangga seseorang, apakah baik-baik aja, apakah nggak baik-baik aja, gitu. Jadi kita harus bisa menunjukkan perasaan kita. Kita harus terkadang melibatkan perasaan pasangan kita dalam apa yang kita lakukan. Dan juga jika dia ragu, kamu buat keraguannya hilang. Semoga menjawab. Dia memikirkan hal seperti ini tentang kamu. Jadi kalau kalian merasa seperti kamu digantung, gak ditembak-tembak, ya karena memang orang ini sedang berperang sama pemikirannya dia. Dia ingin meyakinkan hati dia itu udah yakin bahwa kamu orangnya, cuma dia ingin meyakinkan pikirannya dia. Gitu ya. Jadi hatinya udah yakin nih sama kamu. Dia udah merasakan seperti kamu ini tulus, kamu ini memang serius. Tetapi pemikirannya ini yang susah, teman-teman. Gitu ya. Jadi terkadang pikiran sama hati ini suka bertolak belakang. Tetapi hal ini perlu. Ya. Karena apa? Karena pikiran menjaga hati agar tidak terluka. Gitu. Dan hati membuat pikiran kita mengambil sebuah keputusan yang bisa dikatakan memiliki empati atau hati nurani di dalamnya. Jadi itulah muncul rasa tidak tega. Aku nggak tega nih mengatakan hal ini. Aku nggak gini. Coba kalau kita nggak pakai hati, cuma pakai pikiran, pasti kita udah bisa dikatakan kejam. Yang mengatakan sesuatu hal tanpa pikir panjang. Gitu. Oke, teman-teman. Apakah di sini memang ada orang yang seperti ini? Mari kalian pikirkan sendiri. Saya harap banyak yang cocok ya, ataupun energinya yang tertarik di sini dalam pembacaan ini, yang menjadikan bacaan ini bacaan bermanfaat. Oke, pesan saya, ungkapkan perasaan kalian, libatkan sesekali pasangan kalian dalam hal yang kalian lakukan. Untuk apa? Terutama yang pasangannya di sini memang ada trauma di masa lalunya, sulit percaya sama orang. Begitu. Oke, dadah.